Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim, amma ba'd. Julasa'annal kurama wal fudola wal ulama wal fuqaha hadratil kiram Habib Hilmi bin Khalid Al-Kaf LC yang kami takdimi dan kami muliakan, Ibu Kepala Kampung Wadio yang kami hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, para alim, para ulama, jamaah pengajian peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita dapat hadir di majelis ilmu dalam rangka pengajian peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema membangun akhlak generasi muda dengan nilai teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi mudah-mudahan pengajian kita pada kesempatan siang hari ini senantiasa mendapatkan bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan keharibaan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa peradaban umat manusia dari zaman jahiliyah hingga saat ini. Bapak Ibu hadirin jamaah peringatan Isra Mi'raj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini di tengah-tengah kita telah hadir Habib Hilmi bin Khalid Al-Kaf LC yang insya Allah pada kesempatan siang hari ini akan memberikan hikmah peringatan Isra Mi'raj pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan mau'izatul hasanah yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehadiran Habib Hilmi pada kesempatan siang hari ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi kami, khususnya masyarakat Kampung Wadio dan umumnya masyarakat Kabupaten Nabire. Secara khusus kami sampaikan, alhamdulillah kami khususnya warga ekstramigrasi, wabil khusus warga masyarakat Kampung Wadio, kehadiran kami sekitar tahun 1982. Baru kali ini hadir di tengah-tengah kita, hadir di masjid kita, seorang Habib yang sangat luar biasa kesibukannya mengurusi umat, yang sangat sungguh luar biasa bisa hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan ini bisa mengobati kerinduan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dzurriyyahnya, anak cucunya hadir di tengah-tengah kita. Sekali lagi mudah-mudahan
ini bisa mengobati rasa kerinduan kita yang mendalam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya kami atas nama pengurus Masjid Al-Ansor Kampung Wadio mengucapkan terima kasih kepada segenap stakeholder yang terlibat dalam menghadirkan Habib di tengah-tengah kita. Tentunya kita khususnya warga masyarakat Kampung Wadio tidak akan mampu, tidak mempunyai akses untuk bisa menghadirkan Habib di tengah-tengah kita. Sekali lagi, apa yang telah dilaksanakan, apa yang telah diperbuat segenap stakeholder yang terlibat, Yayasan Baitul Makmuri Al-Islahiyah An-Nabiri dan C Mandiri. Sekali lagi kami atas nama pengurus Masjid Al-Ansor Kampung Wadio mengucapkan terima kasih banyak. Sekali lagi mudah-mudahan amal Bapak Ibu sekalian senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya kami atas nama pengurus Masjid Al-Ansor Kampung Wadio mengucapkan terima kasih kepada segenap majelis taklim yang telah membantu terselenggaranya acara peringatan Isra Mi'raj pada kesempatan siang hari ini. Antusias jamaah yang sangat luar biasa, di luar prediksi kami selaku pengurus masjid. Apabila ada di antara Bapak Ibu sekalian yang duduknya tidak nyaman, yang tidak mendapatkan nasi kotak pada kesempatan siang hari ini, kami atas nama pengurus masjid mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Habib Hilmi yang kami muliakan, kami dari pengurus Masjid Al-Ansor Kampung Wadio ada beberapa rencana agenda kegiatan, baik yang sementara sedang kita rintis ataupun yang akan kita laksanakan. Kami mohon tambahan barokah doanya Habib. Insya Allah di tahun ini kami akan membentuk sebuah yayasan Masjid Al-Ansor, yang mana yayasan tersebut akan menaungi, akan mendirikan sebuah yayasan, akan mendirikan sebuah pendidikan formal, yakni berupa Madrasah Ibtidaiyah Masjid Al-Ansor Kampung Wadio. Lalu sementara yang sudah kami laksanakan untuk membangun generasi muda, kita telah menyiapkan gedung madrasah Masjid Al-Ansor Kampung Wadio berupa 2 lantai dengan 6 kelas. Ini kita persiapkan untuk kita mendidik anak-anak kita, mencetak generasi muda agar bisa bersaing, agar bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, sehingga mampu berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. TPK Al-Ansor Kampung Wadio alhamdulillah hingga saat ini yang baru diresmikan bulan 10 tahun 2022 kemarin, alhamdulillah hingga saat ini telah memiliki sekitar 120 santri yang baru terdiri dari 3 kelas. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mohon doa restunya. Kapasitas Masjid Al-Ansor Kampung Wadio untuk kegiatan sholat Jumat sudah tidak mampu menampung untuk jamaah sholat Jumat. Kami dari pengurus Masjid Al-Ansor Kampung Wadio memohon
kiranya tambahan doa restu dari Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan di tahun depan kita bisa memulai untuk pembangunan Masjid Al-Ansor Kampung Wadio dengan kapasitas yang insya Allah jauh lebih besar dari masjid yang ada saat ini. Masjid ini dibangun sekitar tahun 1990-an yang waktu itu memang kapasitas untuk jamaahnya diprediksi bisa menampung untuk kebutuhan 20 tahun ke depan. Artinya setelah 20 tahun berikutnya saat ini membutuhkan perhatian kita sekalian untuk bersama-sama memikirkan sarana dan prasarana yang ada di Masjid Al-Ansor Kampung Wadio. Dan yang paling terakhir, kalau Bapak Ibu sekalian pernah browsing di internet, akan ada Masjid Jogokarian yang dengan slogannya saldo 0 rupiah. Barangkali bagi masjid-masjid tertentu, ketika saldo masjidnya berbunyi ratusan juta, akan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Namun ketika Bapak Ibu melihat saldo kas Masjid Al-Ansor Kampung Wadio, bukan hanya saldo 0 rupiah, akan tetapi minus 12.890.000 rupiah. Artinya infak sedekah jariah dari Bapak Ibu sekalian, insya Allah kami dari pengurus masjid sudah menunaikan, sudah melaksanakan amanah yang telah Bapak Ibu titipkan kepada kami. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang bijaksana kalau kami menyampaikan terlalu panjang lebar pada kesempatan siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wal afwu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Mustafa selaku DKM Al-Ansor kami haturkan terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu yang dinanti-nanti telah tiba. Sampailah kita pada acara inti, yaitu Mau'idhah Hasanah yang dirangkaikan dengan doa bersama Al-Mukarram Habib Helmi bin Khalid Al-Qaf LC. Kepada Al-Mukarram Habib Helmi bin Khalid Al-Qaf LC kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنئم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما صليت وسلمت وباركت وتكرمت وتعننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Amma ba'du, alhamdulillah. Bapak hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tim sholawat yang sangat meriah yang memeriahkan acara di hari ini acara Isra dan Mi'raj, memeriahkan apa yang dianggap meriah, yang dianggap bahagia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ikut bahagia pada hari ini, mereka ikut bahagia seperti bahagianya Rasulullah. Yang semangat pada acara hari ini, mereka ikut semangat seperti semangatnya Rasulullah. Yang ikut membantu acara hari ini, mereka telah ikut membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa Isra dan Mi'raj ini mudah-mudahan yang kita lakukan di siang hari yang mulia ini mengangkat derajat kita di dunia sebelum di akhirat insyaallah, dan memaafkan semua kesalahan-kesalahan kita, dan dijadikan kita ini hamba-hamba yang istiqamah untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami memohon ya Allah, tempat yang baik, acara yang baik, dan orang-orang yang baik yang hadir, maka kami memohon kepada Allah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah 40 orang muslim berkumpul dan berdoa satu di antara mereka dan mengaminkan semuanya, dan tidak ditolak doa seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lebih dari 40 saat ini kita berdoa yuk sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jangan wafatkan kami kecuali kami menunaikan ibadah haji. Ya Allah muliakan kami berangkat umrah setiap tahunnya. Ya Allah izinkan kami melihat wajahnya Nabi Muhammad dalam mimpi dan sadar. Ya Allah lunasi hutang-hutang kami. Ya Allah lancarkan rezeki dan usaha kami. Ya Allah jadikan anak-anak keturunan kami saleh dan salehah. Ya Allah bersihkan kami dari semua dosa yang sengaja dan tidak sengaja, sadar tidak sadar, tidak keluar dari tempat ini kecuali keluar semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah di antara kami ada yang sakit, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Ya Allah di antara kami ada kotoran atau penyakit dalam hati kami ya Allah, bersihkan kotoran dalam hati kami ya Allah. Ya Allah kabulkan semua hajat permintaan hati jamaah seluruhnya, hajat dunia dilancarkan, hajat akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa kita doakan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, agar Allah berikan kesehatan, panjang umur, dan juga luas rezekinya, sabar terus untuk mendidik kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ada kopi lagi kah itu? Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan tadi Ustadz Mustafa, mungkin tidak ada yang dapat nasi kotak, enggak apa-apa. Enggak dapat nasi kotak jangan sedih, enggak dapat nasi kotak jangan marah, jangan protes sama panitia, karena ternyata panitia juga tidak menyadari dan tidak sadar dan kaget kalau ternyata antusias jamaah ini semuanya untuk acara Isra dan Mi'raj begitu luar biasa, karena hadirnya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena hadirnya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaupun nggak dapat nasi kotak dari panitia, insya Allah dapat nasi kotaknya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Amin ya rabbal alamin. Ketika Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ini sudah hampir jam 2:30 ini ya. Iya. Berapa lama waktunya nih? Hah? 3:30. Baik, siap. Makanya ditambah kopinya nih kayaknya. Oh, politik ini. Bapak Ibu, peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa yang istimewa. Ceritanya itu panjang. 3:30 nggak cukup. 5:30 juga kurang. 9:30 malam masih belum bisa. Besok sampai subuh masih belum cukup. Jadi ibu-ibu mau cerita-cerita ini cerita Isra Mi'raj yang mana? Mau yang 3:30 atau paketan 5:30 atau paket full sampai subuh? Kalau mau paket full, panitia masih sempat tambah nasi kotak ini. Masya Allah, tabarakallah. Peristiwa ini besar, peristiwa ini mulia, peristiwa ini agung. Paling penting hari bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hari di mana berjumpanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu dalam perjalanannya yang begitu panjang dan ditempuh dengan waktu yang sangat singkat, bahkan Al-Imam Busiri menyampaikan wa yarudduhu minal arsy qabla an yabrudal farsy, kembalinya Nabi Muhammad untuk perjalanan Isra dan Mi'raj, tempat duduknya hangatnya belum hilang. Bapak kalau duduk di ubin kan cepet dingin ya, ibu-ibu juga ya. Tapi kalau yang duduk di karpet ini biasanya agak sedikit ada hangatnya, betul? Hangatnya kira-kira bertahan berapa lama kalau Bapak berdiri? 5 menit suwe, kelamaan. 1 menit. 1 menit ya. 1 menit itu kira-kira kalau saya minta tolong, kalau Bapak nggak usah saya minta tolong, Bapak pergi ke toilet, buang air kecil, terus wudhu, masuk lagi ke masjid, ke tempat duduk semula, hangatnya masih ada nggak? Hilang? Hilang ya? Berarti sangat sebentar sekali ya. Dan bayangkan Nabi Muhammad perjalanan dari Mekah, tanah suci Mekah, ke kota Palestina, bukan ke Madinah, ke Palestina. Kemudian dari Palestina ke Masjidil Aqsa, yang mudah-mudahan Masjidil Aqsa kembali ke tangan umat Islam insyaallah. Dari situ baru Nabi Muhammad Mi'raj, diangkat, berjumpa dengan para malaikat, berjumpa dengan para nabi. Lapis langit pertama ketemu Nabi Adam, lapis langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan di 7 ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum 7 di lapis langit ke-6 ada Nabi Musa alaihissalam, dan para nabi berjumpa di situ dan bercakap, bercerita panjang lebar di situ. Bahkan kenapa ada salawat Ibrahimiyah, pernah dengar? Kenapa ada salawat Ibrahim? Maksudnya bagaimana? Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Dari mana sejarah riwayat tersebut? Kenapa yang ada cuman salawat Ibrahimiyah, tidak ada salawat Musa, tidak ada salawat Isa, tidak ada salawat Adam, atau tidak ada salawat nabi-nabi yang lain? Karena saat Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad berjumpa dengan semua nabi, tapi saat berjumpa dengan Nabi Ibrahim kirim salam sama umatnya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad ini orang yang baik. Kalau dikasih kebaikan, kan salam itu artinya berdoa. Betul? Nabi Ibrahim kirim salam sama kita semuanya. Artinya Nabi Ibrahim, Nabi loh ini mendoakan kita. Masya Allah, istimewa manusia ini, Masya Allah. Nabi Muhammad tolong kirim salam sama umatmu.
Nabi Muhammad membalas kebaikannya Nabi Ibrahim, dijadikan itu menjadi hal yang harus dilakukan umatnya Nabi Muhammad saat sholat 5 waktu, saat tahiyat mereka diharuskan untuk salawat Ibrahimiyah. Jadi Nabi Ibrahim sekali ngucapin salam sama kita, tapi kita sehari berkali-kali membalas salamnya Nabi Ibrahim alaihis salam. Ini cerita saja sudah berapa menit sudah? 5 menit baru begini. Itu baru Nabi Ibrahim, belum Nabi Musa, belum Nabi Ibrahim. Nabi Isa juga nangis saat melihat Nabi. Nabi Musa juga nangis. Kenapa nangis? Diutusnya setelah saya. Umur umatnya pendek, umatnya penyakitan, dikit-dikit ngambek, sholatnya males, dosa-dosanya banyak, masuk surga paling duluan. Aduh, sedih Nabi Musa, Masya Allah. Tapi kita begitu gak sih sebetulnya? Dosa kita banyak gak? Sholat kita malas gak? Iya kah? Mungkin di luaran, kalau di sini ahli surga. Di sini kelihatan wajah-wajah ahli ibadah semua. Ini muka-muka sedekahan semua ini. Ini muka-muka ahli sujud semuanya nih. Masya Allah. Untuk tadi acara Isra Mi'raj saja Masya Allah antusiasnya luar biasa. Saya ngelihat warna-warni pelangi pun kalah indah. Kalau saya ngelihat pelangi sama saya ngelihat ibu-ibu Masya Allah. Kalau bapak-bapak kayak TV zaman dulu Pak, hitam putih. Iya enggak hitam putih, yang kuning ada, hijau ada sedikit-sedikit. Tapi coba lihat ibu-ibu, Masya Allah. Merah, kuning, hijau, ungu, abu-abu, hitam, putih, semuanya ada Masya Allah. Ini lengkap ini. Kalau ada anak-anak kecil mau belajar warna, ajak majelis taklim, kayaknya bagus. Ini menunjukkan indahnya ibu-ibu ini kalau sama pengajian, kalau acara-acara besar kayaknya harus hadir kayaknya. Dan masjid ini memang betul seperti Ustadz Mustafa sampaikan. Kayaknya memang butuh pelebaran atau bangun yang lebih luas lagi kalau acara semuanya muat insya Allah. Jangan cuman amin. Amin, 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 amin. Ada tujuan di belakangnya. Mau ikut aminnya saja atau berjuang juga? Amin ya Rabbal Alamin. Dah ceramahnya saya. Isra Mi'raj itu sampai Nabi dalam perjalanan itu melihat apa yang ada dalam surga. Nabi melihat di dalam surga sampai mengatakan, ya Jibril, ma hadhihi raihah. Wahai malaikat Jibril, ini harum-harum apa? Wanginya enak sekali, baunya, suaranya juga indah. Malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, ini adalah harumnya surga. Ini adalah suaranya surga yang tidak tercium dan tidak terdengar suaranya kecuali perjalanan 500 tahun, tapi Nabi Muhammad bisa mencium dan mendengarnya. Bahkan Nabi Muhammad melihat isi dalam surganya. Karena itu Nabi Muhammad menggambarkan surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khataran ala qalbin bashar. Surga itu tidak pernah dibayangkan oleh akal, mata tidak pernah melihat keindahannya, telinga tidak pernah mendengar keindahannya, terbayang saja tidak. Bagaimana mau bayangkan kalau sifatnya surga sudah dijelaskan sama Nabi Muhammad. Sifatnya itu laki-laki kah, bapak-bapak kah, tidak ada nguapnya. Wah. Bangun tidur tidak ada ceritanya tuh. Pak bangun Pak. Ah ya. Bangun tidur kalau ngobrol suami istri itu bagaimana bangun tidur? Pak bangun Pak. Iya Bu. Udaranya ya Allah. Gas beracun. Ya,
Ibu-ibu begitu juga enggak kalau bangun tidur? Enggak kan? Enggak mau ngaku maksudnya. Di dunia seperti itu wajar.